Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GPI Sabdo Panabus. Puji nama Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk merasakan tahun yang baru di tahun 2021 pada saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan pada hari ini, di hari Minggu, kapanpun kami menikmati streaming ini Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan, mau bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang hikmat daripada-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan pada kami Tuhan, mau bimbing kami Tuhan, biarlah firman yang apa yang akan kami dengar bersama-sama dapat menegur hamba yang menyampaikan dan juga menegur para jemaat ataupun para pendengar yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan kami yang kami sembah, yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan melihat dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama yang diambil dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bacakan sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah senantiasa mengucap syukur. Senantiasa mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengucap syukur atau kata kerjanya bersyukur itu adalah hal yang sangat sederhana, tapi sukar untuk dilakukan. Karena mungkin saking sepelenya bersyukur mungkin kita lupa untuk mengucap syukur. Padahal bersyukur atau mengucap syukur adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan Kristen. Dengan bersyukur kita dapat melihat segala peristiwa dengan lapang dada. Dan yang lebih penting adalah dengan bersyukur kita melihat segala peristiwa itu dari segala sudut pandang yang lebih luas. Tidak mudah menghakimi dan bijak dalam mengambil keputusan. Dari surat yang kita baca tadi, kalau kita melihat latar belakangnya, sebenarnya dalam pasal yang kelima atau tujuan dari surat 1 Tesalonika adalah Rasul Paulus memberikan arahan kepada jemaat karena di dalam gereja itu terdapat pengajaran-pengajaran yang sesat, terutama adalah pengajaran mengenai hari Tuhan atau yang biasa kita dengar adalah hari kiamat atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha. Nah, jemaat di Tesalonika menghadapi pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, hari Tuhan ini saya menggambarkan suatu hari yang dimana belum pasti, karena Alkitab pun juga tidak menyatakannya. Dan setiap kita, saya dan panjenengan mungkin tidak tahu kapan itu terjadi, dan banyak ramalan di luar sana yang mengatakan bahwa ramalan kiamat terjadi di tahun 2012, ternyata meleset. Artinya tidak pasti. Nah, dalam menghadapi hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang mungkin bagi kita belum jelas, salah satunya untuk menghadapinya adalah dengan mengucap syukur. Nah, ada dua hal yang boleh kita pelajari dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Yang pertama adalah menjadikan bersyukur atau mengucap syukur sebagai gaya hidup. Itu yang pertama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya menjadikan mengucap syukur atau bersyukur sebagai gaya hidup. Nah, kalau berbicara mengenai gaya hidup berarti menjadi sebuah kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan terus-menerus, mungkin dilakukan tanpa sadar karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah,
Kalau panjenengan sering keluar kota atau kemanapun, misalkan dari mana, kalau saya pernah waktu berangkat dari Salatiga ke Kediri, saya sering melintasi atau melihat truk-truk gitu ya. Biasanya ada tulisan-tulisan tuh ya di di truk-truk itu ada tulisannya yang biasanya kalimat yang nyeleneh gitu ya. Dan ataupun juga ada iklan-iklan di pinggir jalan. Kalau di saudara muslim kita ada kalimat yang sedikit menyentil hati kita, misalkan seperti ini, sudahkah kamu beribadah pada hari ini? Nah, kalau saya menemukan pernah di truk itu, sudahkah kamu bersyukur pada hari ini? Wah, itu menjadi tamparan bagi saya pada waktu itu. Nah, jadi yang pertama adalah menjadikan bersyukur atau mengucap syukur adalah gaya hidup. Bersyukur di sini baik suka maupun duka, karena di sini penekanannya adalah dalam segala hal, segala keadaan, baik suka maupun duka. Dengan kita menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup, hidup kita akan stabil, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena kita sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi yang pertama adalah menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup. Dan yang kedua, yang terakhir adalah keselamatan dalam Kristuslah yang menjadi dasar ucapan syukur kita. Jadi yang kedua adalah karya keselamatan Kristus itu adalah dasar ucapan syukur bagi kita. Jadi yang pertama tadi bersyukur sebagai gaya hidup, yang kedua adalah kita melihat kepada karya keselamatan yang Kristus nyatakan pada kita. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 18b tadi, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata dalam Kristus dalam teologi Paulus sangat amatlah penting, karena bagi dia sukacita terbesar adalah karya keselamatan dalam Kristus. Jadi yang menjadi bahan bakar atau sumber sukacita kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan adalah karya keselamatan Kristus Yesus. Segala yang kita peroleh, apapun yang kita lakukan pada hari ini ataupun yang akan terjadi, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan kita dapat melihat bahwa karya keselamatan Kristus menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Jadi dasar atas ucapan syukur kita adalah karya keselamatan Kristus. Dengan melihat kepada salibnya, kita akan melihat betapa besar keselamatan yang Tuhan nyatakan pada anak-anaknya. Jika kita benar-benar menghayati keselamatan tersebut, maka hal-hal yang ada di dunia, baik itu kekayaan, segala hal-hal yang tidak pasti, karena dunia ini fana, akan menutupi segala sesuatu. Ingat beberapa waktu lalu dalam firman Tuhan menegur kita bahwa hidup kita hanyalah sementara, mampir ngombe. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini menegur saya dan jemaat sekalian untuk senantiasa mengucap syukur. Yang pertama adalah menjadikan ucapan syukur atau mengucap syukur sebagai gaya hidup. Dan yang kedua adalah dasar dari ucapan syukur kita adalah karya keselamatan yang Allah sediakan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Sekali lagi selamat menyongsong tahun baru 2021 dan harapannya di tahun yang baru ini jemaat sekalian dapat terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh melihat hanya kepada Guru Agung kita, Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau nyatakan pada kami Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur. Bimbing kami Tuhan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan bimbing kami dengan hikmat dan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, supaya kami terus-menerus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bakti kami pada hari ini dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, amin.